Puji Tuhan, haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang berkati Tuhan. Salam jumpa kembali bersama dengan saya lewat video khotbah pada hari ini. Kita bersyukur kalau kita masih bisa bertemu kembali. Tentu semua karena kasih dan anugerah Tuhan, tentu semua karena kebaikan Tuhan, tentu semua karena kemurahan Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dicintai Tuhan, mari kita sebelum mendengar firman Tuhan, kita mau siapkan hati dan pikiran kita untuk diisi ditaburi kebenaran firman Tuhan, dan kita ditolong olehnya untuk bisa mengerti, memahami firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami datang kepadamu pada hari ini, mengucap syukur buat hari yang kau beri, mengucap syukur buat kesempatan yang telah diberikan kepada kami kembali untuk kami mendengar firman Tuhan. Kami mau siapkan hati dan pikiran kami untuk diisi ditaburi kebenaran firman Tuhan. Urapi kami semua, berikan hikmat pengertian oleh-Mu sehingga kami boleh mengerti, memahami firman-Mu, dan juga berikan hamba-Mu urapan yang khusus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, dan kami siap mendengar firman-Mu Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang berkati Tuhan, senang sekali bisa jumpa kembali dengan Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian pada hari ini. Kita bersyukur kalau kita masih bisa bertemu kembali, tentu semua karena kasih dan anugerah Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang berkati Tuhan, saya senantiasa berdoa buat Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian dimanapun Bapak Ibu Saudara-saudari berada. Tuhan Yesus senantiasa menolong, memberkati apapun yang Bapak Ibu Saudara-saudari kerjakan, semuanya boleh berhasil dan nama Tuhan ditinggikan, dimuliakan. Dan juga Tuhan memberikan kepada kita semua tubuh yang kuat dan sehat, dan juga kita senantiasa berada di dalam penyertaan, pemeliharaan, perlindungan tangan kasih-Nya. Bapak Ibu Saudara-saudari yang diberkati Tuhan, mari bersama-sama dengan saya melihat dari Alkitab kita yang terdapat di dalam surat 1 Korintus pasalnya yang ke-15 ayat 17 sampai dengan ayat 20. Surat 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat 17 sampai dengan ayat 20. Saya akan baca buat kita semua. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari antara orang-orang yang telah meninggal. Bapak Ibu Saudara-saudari yang diberkati Tuhan, ini surat yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di kota Korintus, mengingatkan kepada mereka bahwa mereka telah ditebus melalui kematian dan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara-saudari yang diberkati Tuhan, sekali lagi Rasul Paulus menulis surat ini untuk menguatkan jemaat di kota Korintus bahwa mereka harus percaya bahwa Yesus Kristus, Tuhan mereka dan Tuhan kita semua orang percaya, telah bangkit dari maut. Dan oleh sebab itu orang percaya dimanapun berada, maka orang percaya punya pengharapan di dalam Kristus Yesus Tuhan. Artinya pengharapannya tidak sia-sia. Ya, Paulus katakan kepada jemaat di kota Korintus melalui ayat-ayat yang sudah kita baca dan dengar tadi, bahwa jika Kristus Yesus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kita, dan juga kita masih hidup di dalam dosa kita. Dan juga dikatakan dalam ayat tersebut, dikatakan bahwa binasalah juga orang-orang yang telah mati duluan, lebih dulu daripada kita. Mereka binasa, orang-orang yang mati dalam Kristus. Jika Kristus tidak dibangkitkan, maka kita semua tidak punya pengharapan. Tapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kemenangan kepada kita semua melalui Tuhan kita Yesus Kristus yang telah bangkit pada hari yang ketiga dari kematian. Dia bangkit dan hidup untuk selama-lamanya. Oleh sebab itu, orang percaya punya pengharapan yang pasti di dalam Yesus Kristus Tuhan. Ya, orang percaya punya pengharapan yang pasti dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Pengharapan orang percaya kepada Tuhan Yesus tidak ada yang sia-sia. Tidak ada yang sia-sia. Setiap pengharapan orang percaya kepada Yesus Kristus Tuhan tidak ada yang sia-sia. Nah, oleh sebab itu, tema khotbah saya pada hari ini adalah tidak ada yang sia-sia. Ya, tidak ada yang sia-sia. Semuanya punya kepastian di dalam Yesus Kristus Tuhan. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, kita orang percaya punya pengharapan karena Kristus Yesus telah bangkit. Nah, ini yang menjadi penekanan khotbah dari saya pada hari ini. Tadi dikatakan di ayat 20, tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Bapak Ibu Saudara-saudari yang diberkati Tuhan, di sini dikatakan bahwa kebangkitan Tuhan Yesus Kristus memberikan pengharapan kepada setiap orang percaya. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, ada 4 hal yang kita bisa mengatakan bahwa pengharapan dalam Kristus Yesus Tuhan kita tidak ada yang sia-sia. Yang pertama, pengharapan akan kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus. Tadi dikatakan di ayat 17, jika Kristus Yesus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kita. Namun yang benar adalah Yesus Kristus Tuhan kita telah bangkit bagi kita pada hari yang ketiga. Oleh sebab itu, orang percaya di muka bumi ini
punya pengharapan akan kepercayaan kepada Tuhan Yesus. Ya, kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus tidak sia-sia. Ya, saudara Bapak Ibu, kita percaya bahwa Yesus sanggup menyembuhkan kita percaya kepada Tuhan Yesus sanggup memberkati kita percaya kepada Tuhan Yesus sanggup memulihkan hidup kita percaya kepada Tuhan Yesus Dia sanggup menyertai kita percaya kepada Tuhan Yesus Dia sanggup menguatkan kita percaya kepada Tuhan Yesus bahwa Dia sanggup menyembuhkan kita dari sakit kita, maka itu semua tidak ada yang sia-sia. Pengharapan kita tentang kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus itu akan berbuahkan hasil bagi kita, karena Dia telah bangkit bagi kita pada hari yang ketiga. Oleh sebab itu, pengharapan akan kepercayaan kita kepada Yesus tidak ada yang sia-sia. Tidak ada yang sia-sia. Ya, sekali lagi saya mau katakan, tidak ada yang sia-sia. Tidak ada yang sia-sia. Karena Yesus Kristus telah bangkit bagi kita. Dia hidup untuk selama-lamanya. Oleh sebab itu, Dia sanggup menolong kita. Yang saudara percaya tentang Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan, Dia sanggup menyembuhkan kita. Yang saudara percaya tentang Yesus sanggup menyelamatkan hidup kita, Dia sanggup menyelamatkan hidup kita. Yang saudara percaya tentang Yesus Kristus Tuhan kita sanggup memberikan kekuatan kepada kita, ya, Dia sanggup memberikan kekuatan kepada kita. Karena Dia sudah menang atas maut, Dia sudah bangkit pada hari yang ketiga, Dia hidup untuk selama-lamanya. Bapak Ibu, saudara-saudara yang berkati Tuhan, pengharapan kita akan kepercayaan kepada Tuhan Yesus tidak ada yang sia-sia. Sekali lagi saya mau katakan, tidak ada yang sia-sia. Semuanya berbuahkan hasil. Apa yang saudara percaya kepada Tuhan Yesus, apa yang saudara percaya kepada Tuhan Yesus, itu akan membuahkan hasil buat kita semua. Jikalau Bapak Ibu saudara sekalian percaya Tuhan Yesus sanggup memberkati kita, maka pengharapan saudara kepada Tuhan Yesus yang sanggup memberkati kita, Dia pasti akan memberkati kita. Bapak Ibu saudara memberkati Tuhan, Yesus Kristus telah bangkit bagi kita. Oleh sebab itu, pengharapan kita akan kepercayaan kepada Tuhan Yesus tidak ada yang sia-sia. Nah, yang kedua, pengharapan kita kepada Tuhan Yesus, ya, tentang kebahagiaan yang Tuhan berikan bagi kita, itu tidak ada yang sia-sia. Dikatakan di dalam 1 Korintus 15 tadi, ayatnya di bagian yang ke-17, maka sia-sialah kepercayaan kamu jika Kristus sudah dibangkitkan dan kamu masih hidup dalam dosamu. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, saya mau katakan bahwa orang yang hidup di dalam dosa itu adalah orang yang masih hidup di dalam tekanan dan penderitaan. Bapak Ibu saudara Tuhan, kalau kita perhatikan, kita lihat banyak orang menderita di dunia ini semua karena dosa. Ya, itu penyebabnya adalah dosa yang membuat orang hilang damai sejahtera, yang membuat orang rasa bersalah, yang membuat orang rasa ditekan hidupnya oleh dosa. Nah, itulah dosa yang membuat setiap orang menjadi susah dan tidak bahagia. Saya rasa orang yang paling bahagia di muka bumi ini adalah orang yang dosa dan pelanggarannya diampuni dan dosa tidak diperhitungkan oleh Tuhan. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, kalau Kristus tidak dibangkitkan, maka dikatakan oleh ayat tadi, kita masih hidup dalam dosa, dan dosa kita dinyatakan masih tetap ada. Tetapi bersyukur kepada Allah yang telah membangkitkan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus Tuhan kita, pada hari yang ketiga. Tuhan Yesus telah bangkit dari maut, Dia menang atas maut, dan dosa kita sudah ditebus, dosa kita sudah diampuni, pelanggaran kita sudah ditutupi. Dan saya rasa inilah hal yang paling bahagia dari seluruh orang yang hidup di muka bumi adalah ketika dosa-dosa mereka diampuni. Bapak Ibu saudara-saudara yang berkati Tuhan, oleh sebab itu pengharapan akan kebahagiaan di dalam Kristus Yesus Tuhan tidak ada yang sia-sia. Tidak ada yang sia-sia. Mengapa? Karena Yesus Kristus Tuhan kita telah bangkit dari maut pada hari yang ketiga. Oleh sebab itu, Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, berbahagialah orang yang dosanya ditutupi, ya, diampuni pelanggarannya. Kita lihat di dalam surat Roma pasalnya yang keempat. Kita lihat sama-sama dari surat Roma pasal yang keempat, dalam ayatnya yang ke-6, 7, dan 8. Seperti juga Daud menyebut berbahagia orang yang dibenarkan Allah bukan berdasarkan perbuatannya. Ayat 7, perhatikan. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, tidak ada orang yang lebih bahagia daripada orang yang dosanya diampuni, pelanggarannya ditutupi, dan juga hidupnya telah ditebus. Oleh sebab itu, Bapak Ibu saudara-saudara yang berkati Tuhan, saya mau katakan bahwa orang-orang yang dosanya diampuni, orang-orang yang dosa telah ditebus, orang-orang yang telah disucikan hidupnya dari dosa, itulah orang-orang yang paling bahagia. Oleh sebab itu, pengharapan kita akan kebahagiaan dalam Yesus Kristus Tuhan itu nyata dan pasti, karena Yesus sudah bangkit bagi kita. Kalau ayat tadi dikatakan, ayat 17 pembacaan kita tadi, bahwa jika Kristus Yesus sudah dibangkitkan, sia-sialah kepercayaan kita,
dan kita masih hidup dalam dosa kita. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, saya kira orang yang paling tidak berbahagia adalah orang yang ketika dosanya dinyatakan masih tetap ada. Saudaraku, ini gambarannya seperti ini. Buat apa Bapak Ibu saudara-saudari dan saya punya segala sesuatu, punya rumah mewah, mungkin punya mobil mewah, punya segala sesuatu di muka ini dengan kekayaan yang luar biasa, tapi dosa kita tetap dinyatakan masih ada, maka sudah jelas ujung-ujung hidup kita berakhir dengan maut, dengan binasa maksudnya. Nah, oleh sebab itu saya kira tidak ada orang yang paling berbahagia di muka bumi ini selain daripada orang yang dosa-dosanya, yang pelanggarannya dinyatakan telah diampuni, dinyatakan telah ditutupi dan telah ditebus oleh kematian Kristus Yesus Tuhan kita di kayu salib. Dan yang ketiga, Bapak Ibu saudara yang diberkati Tuhan, pengharapan kita akan keselamatan di dalam Tuhan tidak ada yang sia-sia. Sekali lagi, tidak ada yang sia-sia. Mengapa? Karena Yesus Kristus telah bangkit bagi kita. Dia telah kalahkan maut. Dia sudah menang atas dosa. Dia telah menebus kita, membayar lunas di kayu salib dengan darahnya yang mahal. Dan juga dia mengalahkan maut. Pada hari yang ketiga dia bangkit dan hidup untuk selama-lamanya. Itu menyatakan bahwa pengharapan kita akan keselamatan itu pasti di dalam Tuhan Yesus. Nah, jikalau kita hari ini percaya bahwa Tuhan Yesus sudah dibangkitkan, maka keselamatan menjadi milik saudara dan saya. Di dalam Yohanes 3:16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anak yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, pengharapan dalam Tuhan akan keselamatan itu pasti, karena Tuhan sudah bangkit bagi kita. Tuhan sudah menang atas maut, hidup untuk selama-lamanya. Oleh sebab itu setiap orang percaya, kita semua punya pengharapan yang tidak sia-sia, yaitu pengharapan tentang keselamatan di dalam Tuhan, tidak ada yang sia-sia. Nah, yang keempat, Bapak Ibu saudara diberkati Tuhan, pengharapan kita juga akan kebangkitan tubuh. Suatu saat kelak kita akan dibangkitkan, itu pun tidak sia-sia. Karena Yesus Kristus telah bangkit bagi kita menjadi yang sulung. Kita baca di dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-20. Di sana kita lihat sama-sama 1 Korintus 15 ayat 20. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Oleh sebab itu, kita semua orang percaya punya pengharapan tentang kebangkitan tubuh, bahwa suatu saat kelak kita yang mati dalam Kristus Yesus Tuhan kita akan dibangkitkan dan dikumpulkan dan hidup bersama-sama dengan Tuhan dalam surganya yang mulia. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, oleh sebab itu karena Yesus Kristus telah bangkit, maka pengharapan orang percaya di dalam Tuhan tidak ada yang sia-sia. Pengharapan akan kebangkitan tubuh. Suatu saat kelak kita semua orang percaya yang telah mati maupun yang nanti akan mati juga akan dibangkitkan bersama dengan Kristus Yesus Tuhan kita. Dia telah menjadi yang sulung bagi kita, dibangkitkan. Dan melalui kebangkitannya kita pun juga akan dibangkitkan. Orang percaya akan dibangkitkan suatu saat kelak dari kematiannya. Nah, oleh sebab itu kita punya pengharapan tentang kebangkitan tubuh, tidak ada yang sia-sia. Tidak ada yang sia-sia, itu pasti. Kita semua orang percaya akan mengalami yang namanya kebangkitan tubuh, karena Kristus lebih dulu menjadi yang sulung telah bangkit bagi kita semua. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, pada hari ini kita telah mendengar firman Tuhan bahwa pengharapan kita dalam Tuhan tidak ada yang sia-sia. Ya, pengharapan kita dalam Tuhan tidak ada yang sia-sia. Pengharapan akan kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus, Dia sanggup menolong, sanggup memberkati, itu tidak ada yang sia-sia. Dia mampu melakukannya bagi kita. Dan juga pengharapan kita kepada Tuhan Yesus tentang kebahagiaan juga tidak ada yang sia-sia, karena Tuhan Yesus telah menebus dosa kita. Dosa, kesalahan, pelanggaran kita telah diampuni, telah ditutupi oleh darah Yesus dan tidak diperhitungkan lagi. Oleh sebab itu kita orang yang paling berbahagia, dan kita punya pengharapan tentang kebahagiaan di dalam Tuhan. Bapak Ibu saudara Tuhan, juga melalui kebangkitan Tuhan Yesus, kita punya pengharapan tentang keselamatan. Setiap orang percaya yang mati di dalam Kristus Yesus Tuhan tidak akan binasa, tetapi beroleh hidup yang kekal. Karena Yesus sudah mati dan bangkit bagi kita, menebus salah dan dosa kita, dan hidup untuk selama-lamanya. Dan juga kita orang percaya punya pengharapan yang pasti tentang kebangkitan tubuh, bahwa suatu saat kelak orang-orang yang mati dalam Kristus Yesus Tuhan akan dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus Yesus yang telah lebih dulu bangkit bagi kita. Saya percaya Tuhan Yesus mampu tolong kita semua dan mampu berkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami datang kepadamu mengucap syukur buat firman yang kami dengar pada hari ini. Biarlah firman Tuhan yang kami dengar ini boleh menguatkan kami, membuat hidup kami lebih maju, lebih taat, lebih setia lagi kepada Tuhan. Karena pengharapan kami di dalam Tuhan Yesus Kristus tidak ada yang sia-sia. Pengharapan akan kepercayaan kepada Tuhan yang sanggup menolong, sanggup memberkati, itu nyata. Dan juga pengharapan kami akan kebahagiaan dalam Tuhan, itu nyata bagi kami juga, karena Tuhan telah menebus dosa salah pelanggaran kami dan tidak memperhitungkannya lagi.
dan juga pengharapan akan keselamatan. Tuhan itu juga pasti bagi kami, karena setiap orang yang percaya tidak binasa tapi beroleh hidup yang kekal. Dan juga pengharapan akan kebangkitan tubuh. Suatu saat kelak kami yang mati dalam Kristus Tuhan akan dibangkitkan dan dikumpulkan bersama-sama dengan Tuhan dalam surganya yang mulia. Terima kasih Tuhan Yesus, tolong kami semua, berkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom, puji Tuhan, haleluya. Tuhan berkati kita semua, amin.